Beberapa waktu yang lalu saya sempat bercerita tentang Maya, seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia yang melakukan aksi heroik saat terjadi gempa di Taiwan pada tahun 2024 lalu. Kali ini saya ingin membagikan kisah tentang aksi heroik seorang warga negara Indonesia di luar negeri saat terjadi kebakaran hebat di Korea Selatan pada 25 Maret 2025 yang lalu. Saat itu sekitar pukul 11 malam terjadi kebakaran hutan yang terus meluas hingga ke desa pesisir di daerah Yeongdeok tempat Sugianto tinggal. Desa tersebut dihuni oleh mayoritas lansia dengan kondisi topografi berupa lereng-lereng yang curam yang menyulitkan para lansia untuk mengevakuasi diri mereka sendiri. Sugianto yang bekerja sebagai nelayan di Yeongdeok bersama kepala desa setempat berlari-lari dari rumah ke rumah membangunkan para lansia yang tengah terlelap untuk menuju lokasi yang aman. Karena keterbatasan fisik, sebagian besar lansia tersebut tidak mampu bergerak cepat menuruni jalanan terjal di desa tersebut. Sugianto lalu berinisiatif menggendong satu persatu para lansia itu menuruni lereng-lereng curam sejauh 300 meter menuju pemecah gelombang di titik evakuasi yang dianggap paling aman dari ancaman api. Salah satu warga yang berusia 90 tahun bahkan mengaku jika bukan karena Sugianto, dia mungkin sudah menjadi korban kebakaran itu. Tindakan heroik Sugianto melampaui batasan suku, agama, dan kebangsaan. Semua yang dia lakukan semata berlandaskan nilai kemanusiaan yang universal. Oleh karena tindakannya itu, sebagian warga mengusulkan agar pemerintah setempat memberikan penghargaan kepada Sugianto. Bagi sebagian orang, tindakan Sugianto mungkin dinilai membahayakan dirinya. Itu tentu saja tidak mengherankan karena umumnya orang akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri ketika berhadapan dengan bahaya yang mengancam. Tetapi Sugianto dan juga Maya, seorang pekerja imigran di Taiwan yang menyelamatkan lansia ketika terjadi gempa bumi, justru memikirkan untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak berdaya. Pada dasarnya, perasaan empati sebagai manusia inilah yang membedakan kita dari makhluk lain di dunia ini. Sebagai manusia, kita memiliki hati, kita bisa merasakan penderitaan orang. Hati yang menggerakkan kita untuk menolong seseorang ketika ada yang membutuhkan uluran tangan. Sebagai manusia, kita harus terus mengasah empati kita. Karena ketika empati mati, manusia pun kehilangan mata hati. Kita tidak lagi bisa merasakan penderitaan orang. Kita bahkan tidak peduli tindakan kita akan menyusahkan orang lain atau tidak. Kita lalu kehilangan kompas kehidupan. Maka tidak heran jika orang-orang yang kehilangan empati, yang sudah buta mata hatinya, tidak akan merasa bersalah ketika melakukan kejahatan, misalnya korupsi. Bahkan dia juga tidak merasa bersalah ketika nilai korupsinya mencapai miliaran bahkan triliunan. Orang-orang seperti itu juga tidak akan pernah menyesal sudah membuat orang lain menderita. Apakah kita ingin menjadi manusia seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Karena itu kita harus terus mengasah empati kita, mengasah mata hati kita, karena itulah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain di planet bumi ini.